Kiai Haji Idris Kamali merupakan anak pertama dari pasangan Kiai Haji Kamali bin Kiai Abdul Jalil dengan Nyai Saudah. Beliau dilahirkan di Makkah sekitar tahun 1887. Beliau satu generasi dengan Syekh Nawawi Al-Bantani tahun 1813 sampai tahun 1897, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi tahun 1860 sampai tahun 1916 dan Syekh Muhammad Mahfuz Et-Tarmasi tahun 1842 sampai tahun 1920. Ayahnya, Kiai Kamali adalah putra Kiai Abdul Jalil Kedondong Cirebon. Ayahnya dikenal sebagai ulama ilmu falak dan qiraat asal Cirebon yang mengajar di Mekah. Sedangkan kakeknya, Kiai Abdul Jalil berasal dari Ndoro, Pekalongan. Saat masih muda, kakeknya sering pergi ke Kedondong, salah satu daerah di Cirebon, dan mendirikan pondok di daerah tersebut. Kiai Abdul Jalil dikaruniai dua anak yang bernama Kiai Kamali dan Kiai Harun. Setelah menjadi asisten atau badal Kiai Haji Hashim Asy'ari yang membantu mengajar ngaji kitab di pondok, tidak lama kemudian Kiai Haji Idris Kamali dijodohkan dengan putri sang guru, bernama Nyai Hije Azah di akhir tahun 1920-an. Putri keempat pasangan Kiai Haji Hashim Asy'ari dengan Nyai Nafiko ini adalah kakak kandung Kiai Haji Abdul Wahid Hashim. Pasangan baru ini kemudian dikaruniai seorang putra satu-satunya, yang bernama Abdul Haq, lahir sekitar tahun 1929. Kiai Haji Idris Kamali dikenal sangat cinta kepada sang istri. Setelah wafatnya sang istri di usia muda, Kiai Haji Idris Kamali tidak berniat menikah lagi. Demikian pula Kiai Idris sayang sekali kepada anaknya. Pada 1981, ulama yang tawaduk itu menuntaskan rihlah keilmuannya di Haramain. Alih-alih Tebu Ireng, kali ini dirinya mengamalkan ilmu di tempat asal keluarganya, Cirebon. Di sanalah Kiai Idris terus berkiprah hingga ajal menjemputnya pada Juli tahun 1984. Beliau tersebut wafat dalam usia lebih dari 90 tahun. Jenazahnya dikebumikan di kompleks permakaman keluarga di area Pondok Pesantren Kempek, Cirebon. Sekitar tahun 1908 Kiai Kamali dan keluarganya pulang ke Cirebon. Di pesantren Kiai Haji Idris Kamali digembleng sendiri oleh ayahnya. Kiai Kamali memodokkan Kiai Haji Idris Kamali di Pondok Pesantren Apik Kaliwungu, Kendala. Pesantren Apik sendiri diasuh oleh Kiai Haji Irfan Musa, wafat 1931, yang merupakan sahabat Kiai Kamali sewaktu di Mekah. Setelah beberapa tahun mondok di pesantren Apik, Kiai Haji Idris Kamali dipercaya menjadi lurah pondok pertama oleh Kiai Irfan pada tahun 1919. Karena menurut Kiai Haji Irfan, Kiai Idris sudah menunjukkan tanda-tanda dirinya sebagai orang alim. Kalau Kiai Idris mengambil ilmu dari saya untuk menghafal Al-Quran, maka saya harus mengambil hadis dari Kiai Idris, ujar gurunya, yang juga pendiri pesantren Kaliwungu di tahun 1919. Setelah 3 tahun nyantri di Kendala, Kiai Haji Idris Kamali kemudian meneruskan ke pesantren Tebu Ireng, nyantri dan berguru ke Kiai Haji Hashim Asy'ari. Pengetahuannya tentang ilmu hadis diperdalam di sana. Karena beliau tahu bahwa pendiri pesantren Tebu Ireng dan pendiri Nahdlatul Ulama itu adalah seorang ahli hadis ternama. Selama nyantri, Kiai Haji Idris Kamali dikenal alim dan jenius dalam penguasaan kitab. Kitab-kitab dasar fikih seperti Al-Gayah wa Takrib dan kitab ilmu nahwu seperti Mutammimah, sudah beliau hafal beserta penjelasannya. Selain itu, beliau juga dikenal taat beribadah dan tekun melakukan riyadah atau latihan spiritual tiap malam. Puasa hampir tiap hari. Dan sudah hafal Al-Quran sejak usia 11 tahun. Tidak heran kalau kemudian beliau dipercaya sebagai asisten atau badal Kiai Haji Hashim Asy'ari yang membantu mengajar ngaji kitab di pondok. Selain itu, Kiai Haji Idris Kamali juga merupakan sosok kiai yang gemar membaca dan mengoleksi kitab-kitab yang mencapai ratusan jilid.
Kitab-kitab tersebut kini tersimpan di perpustakaan pesantren Tebu Ireng, dan kerap menjadi rujukan dalam kegiatan-kegiatan Batsul Masail di lingkungan Nahdlatul Ulama. Tahun 1973 Kiai Idris meninggalkan Indonesia dan bermukim di Arab Saudi selama beberapa tahun. Ketika ditanya alasannya, beliau hanya menjawab untuk menuntut ilmu lagi. Selama bermukim di Mekah, beliau sempat ke Mesir dan menyempatkan diri ziarah ke makam Imam Syafi'i di Kairo. Ketika di Mekah, Kiai Said Akil juga menyempatkan diri ikut mengaji kitab Sahih Bukhari dan Ihya Ulumuddin ke Kiai Idris. Di Mekah, Kiai Haji Idris Kamali menghabiskan waktunya di Masjidil Haram setiap saat. Kiai Haji Idris Kamali ketika di Mekah tinggal di rumah Syekh Hatib Al-Maduri. Beliau tinggal satu rumah dengan Prof. Dr. Jamaluddin Miri, Rektor Mahat, Ali Hashim Asy'ari Tebu Ireng dan Dekan Fa. Usuluddin IAIN Surabaya. Tahun 1981 Kiai Haji Idris Kamali kembali ke Cirebon, dan tidak lagi ke Tebu Ireng. Di pesantren Kempek, beliau hanya mengajar kitab Dalailu El Khairat karya Syekh Muhammad Al-Jazuli yang terkenal itu. Kiai Idris wafat di bulan Juli tahun 1984 dalam usia lebih dari 90 tahun, dan dimakamkan di pemakaman keluarga di pesantren Kempek, Cirebon. Beliau belum bangun dari dalam hal ibadah salat menurut keterangan Kiai Dimyati Rois. Kiai Haji Idris Kamali dikenal sangat lama dalam melakukan ibadah salat. Bila kebiasaan para kiai membaca bacaan ruku dan sujud sebanyak 3 atau 10 kali, tetapi Kiai Idris membacanya sampai 33 kali. Sehingga terkadang santri-santri yang makmum kepada beliau kecelik terkecoh. Beliau belum bangun dari ruku atau sujud, santri-santri keburu bangun dari ruku atau sujudnya. Kiai Haji Idris Kamali adalah sosok yang sederhana dalam hal penampilan. Beliau sama sekali tidak terlihat seperti ulama besar yang memakai sorban besar. Beliau hanya memakai imamah, sorban biasa dan sarung. Tetapi kalau ada orang yang tahu tentang kemarifatan Kiai Haji Idris Kamali, jika beliau berjalan saja, maka orang pasti akan bersalaman dengan beliau meskipun tidak kenal. Banyak sekali ulama Arab, seperti ulama Mekah, Syria, Mesir, Palestina, Del, yang menyalami tangan beliau padahal belum pernah ketemu. Kiai Haji Idris Kamali adalah kiai yang hidupnya dikhidmahkan untuk mengaji kitab, mengajar, dan beribadah. Beliau telah banyak membaca berbagai kitab disiplin ilmu yang beraneka ragam. Banyak kitab beliau khatamkan berkali-kali. Saking seringnya menghatamkan kitab, seakan-akan beliau hafal isi kitab. Ketika ada santrinya yang membaca kitab kepada beliau, lalu bacaannya salah, maka Kiai Haji Idris Kamali tahu kesalahannya, padahal beliau seringkali hanya menyimak bacaan santrinya tanpa melihat kitab. Kelebihan lain, beliau dapat mengetahui jika ada kitab salah cetak. Menurut Kiai Said Akil Siraj, Kiai Idris mempunyai kelebihan atau karomah, yaitu sebagai sosok kiai yang memberi uang kepada orang-orang yang membutuhkannya. Beliau melakukan hal tersebut dengan meronggoli asal ambil saja. Anehnya setiap beliau mengambil pasti nominalnya pas seperti yang dikehendaki. Banyak cerita unik tentang sosok Kiai Idris, salah satunya di pesantren Kempek. Suatu ketika ada jin yang mengganggu suasana pondok. Semua panik, tanpa pikir panjang Kiai Said Akil maju sambil berteriak, "Saya adukan kamu ke Mbah Idris." Mendengar kata-kata saya, jin yang mengganggu itu lari dan tidak berani kembali. Ini terjadi sampai sekarang. Kalau nama Kiai Idris disebut maka jin akan takut. Ayah saya, Akil Siraj, adalah santri Kiai Idris. Ayah saya mengaji kepada Kiai Idris waktu nyantri di pesantren Kempek. Suatu ketika di saat bulan Ramadan, Kiai Idris pergi ke Mesir hanya untuk menghatamkan kitab Al-Um di samping makam Imam Syafi'i. Ketika kembali ke Mekah, Kiai Idris cerita tentang hal itu kepada saya. Kalau bacaan saya salah, dibenarkan